keadaan sehat ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Disimak ya penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan. Di video Ibu kali ini, Ibu akan membahas pembelajaran kita itu tentang tema 8, tempat tinggalku, subtema 2, keunikan dari tempat tinggalku. Nah, setiap individu itu mempunyai keberagaman karakteristik ya nak ya. Seperti keberagaman karakteristik ciri fisik, sifat maupun kegemaran. Keberagaman karakteristik individu di sekolah itu bisa kita lihat dari ciri-ciri fisik ya, dari ciri-ciri fisik setiap individu di sekolah. Contoh, di antara teman sekelas anak Ibu mungkin ada yang memiliki rambutnya keriting, lurus, ikal. Nah, selain rambut, kita juga bisa lihat dari ciri fisiknya badan. Yaitu ada yang berbadan tinggi, ada yang berbadan mungkin agak bisa dikatakan agak pendek anak ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan keberagaman individu berdasarkan ciri fisik. Keberagaman ciri fisik inilah yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Untuk itu, kita harus menanamkan sikap toleransi, saling menghormati satu dengan yang lainnya, agar terwujud kehidupan di sekolah yang nyaman dan tentram. Selain itu juga ada keberagaman jenis pekerjaan. Contoh, kalau di lingkungan sekolah itu jenis pekerjaannya ada yang bekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, tata usaha, dan mungkin ada juga ya nak ya, tukang kebun, dan lain-lain. Selain itu juga ada keragaman sifat, yang ada siswa yang pemberani, misalnya ada juga siswa yang pemalu, ada yang penyabar, dan ada juga siswa mungkin yang pemarah. Nah, anak Ibu termasuk keragaman yang mana? Ayo. Nah, dengan adanya perbedaan ini, kita harus dapat hidup saling melengkapi. Karena itulah kita disebut dengan makhluk sosial. Masih ingat apa itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki setiap individu dapat saling dilengkapi dengan menjalani hubungan yang baik. Nah, tadi selain yang ciri-ciri keberagaman yang Ibu sebutkan tadi, ada juga yang namanya keberagaman pada kegemaran. Nah, bisa sama halnya dengan keberagaman karakteristik tadi, keragaman kegemaran juga lah tidak sama. Contoh, mungkin di antara anak-anak Ibu ada yang gemarnya bermain musik, ada yang suka menyanyi, ada mungkin yang juga bergemar berolahraga, dan lain-lain. Masih banyak lagi anak ya kegemaran yang lainnya. Setiap daerah itu dia mempunyai keunikan yang berbeda dengan daerah yang lainnya, baik keunikan fisiknya maupun budaya. Contoh keunikan dari daerah Sumatera, misalnya seperti jam gadang. Jam gadang itu dia terdapat di Sumatera Barat dan Danau Toba. Selain ini masih banyak yang lainnya nak ya. Juga ada dalam bentuk candi seperti Candi Prambanan. Anak-anak Ibu ada yang tahu cerita rakyat yaitu tentang asal-usul Candi Prambanan, yaitu cerita dari Roro Jonggrang. Ingat ya, anak-anak Ibu bisa baca kembali cerita fiksi tentang Roro Jonggrang ini yang ada pada buku logikanya di halaman 38. Di dalam sebuah cerita itu terdapat ada tokoh. Tokoh itu ada yang bersifat protagonis atau yang bersifat baik, dan ada juga tokoh yang bersifat antagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat. Nah, apakah di antara anak-anak Ibu ada yang sudah berkunjung atau mungkin yang sudah pernah berwisata ke daerah Yogyakarta? Nah, di Yogyakarta itu banyak terdapat sungai yang mana penduduknya sering menyebutnya dengan sebutan kali. Salah satu sungai ada sebuah legenda, itu asal mulanya terjadi kali Gajah Wong. Lanjutnya, Nana Ibu baca kembali ya teks yang ada di logika halaman 49, yaitu tentang asal mula terjadinya kali Gajah Wong. Anak-anak tahu kalau burung cendrawasih adalah jenis fauna yang terdapat di daerah Papua.
Terjadinya gerak itu dipengaruhi oleh adanya dorongan dan tarikan. Nah, dorongan dan tarikan inilah yang disebut dengan namanya gaya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa, Nak? Yaitu pada saat kita menendang bola atau mendorong pintu. Gaya juga mempengaruhi benda bergerak. Pengaruh gaya pada benda bergerak dapat menyebabkan benda bergerak semakin cepat. Contohnya itu ayunan yang didorong dengan cepat. Kemudian juga berubah arah geraknya. Contohnya itu bola kaki yang ditendang. Gaya juga merubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya itu pada bola mengelinding yang ditangkap, dia akan berhenti bergerak. Jadi macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda itu ada. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lambat. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Masih ingat, Nak, pembelajaran kita tentang kegiatan ekonomi? Pada video sebelumnya, Ibu juga sudah pernah membahas ini. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari adanya yang namanya kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara orang yang melakukan kegiatan produksi ini kita sebut dengan produsen. Yang kedua itu kegiatan distribusi, yaitu kegiatan mendistribusikan atau menyalurkan barang. Orang yang bekerja mendistribusikan barang atau jasa inilah yang kita sebut dengan namanya distributor. Kemudian yang ketiga itu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau memakai barang. Sedangkan pelakunya itu kita sebut dengan konsumen. Setiap daerah itu memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda ya, Nak, ya, yang bisa dipengaruhi oleh kondisi alamnya. Salah satu kota di Indonesia yang mendapat julukan sebagai kota 1000 industri yaitu adalah kota Tangerang. Industri adalah suatu usaha kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Indonesia mempunyai kekayaan yang melimpah. Salah satu budaya yang dimilikinya adalah berbagai jenis tariannya. Keunikan tarian daerah itu dapat dilihat dari unsur-unsur tarinya, yaitu gerakannya, tata busana, tata riasnya, properti tari yang digunakan. Jenis karya tari itu ada dua ya, Nak, ya. Ada tari tradisional, adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama. Contohnya tari piring. Tari piring anak Ibu tahu itu berasal dari daerah mana, Nak? Yaitu dari daerah Sumatera Barat dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini kita sebut juga dia dengan tarian modern. Itu contohnya tari belidis dari Bali. Gerakan tari daerah itu mempunyai keunikan masing-masing. Contohnya tarian yang berasal dari Bali yang terdapat pada gerakan mata yang disebut dengan nyeledek. Nah, tari Bali ini umumnya bersifat dinamis, selaras dengan musik pengiringnya, yaitu adalah gamelan Bali yang sangat dinamis pula. Sikap atau posisi kaki pada tari Bali umumnya terbuka dan rendah, bahkan ada yang sampai jongkok. Setiap gerakan tangan pada umumnya terbentuk agak diangkat ke atas sehingga bahu sering kelihatan ikut terangkat pula. Nah, selain tarian Bali, ada juga tarian yang terkenal di daerah Papua, yaitu yang disebut dengan tari perang, tari sajojo dan tari suani, yang diiringi dengan iringan musik dari alat musik khas Papua yaitu tifa. Sebuah lagu itu juga bisa kita jadikan sebagai sebuah pengiring tarian. Seperti lagu daerah Papua yaitu Apuse dan Yamko Rambe Yamko. Anak-anak Ibu bisa praktekkan di rumah ya, Nak, ya. Salah satu gerakan tari kreasi yang diiringi dengan musik Apuse. Nah, Ibu bisa lihat contoh gerakannya yang ada di buku logika halaman 60. Ibu boleh mempraktekkan bagaimana gerakan tari tersebut jika diiringi oleh musik
Apuse. Sekian dulu video pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Ibu harap anak-anak ibu dapat memahami penjelasan yang udah ibu sampaikan tadi anak ya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat selalu gunakan masker jika anak-anak ibu keluar rumah. Dadah, terima kasih.